Halo teman-teman, nama saya Sabia Tasmin Faros. Di sini saya akan menjelaskan termodinamika internally reversible or irreversible dan reversible externally or reversible. Baik, kita langsung melihat pada bagian soalnya. Pada soal nomor pertama, yaitu pada proses irreversible, kerja tidak dapat dihitung secara langsung dari P kali dV, tetapi dapat dihitung berdasarkan yang A, energi, B, potensial, C, konstan, D, eksternal, E, hukum termodinamika pertama. Jawabannya adalah E, karena di hukum termodinamika pertama, suatu pernyataan mengenai hukum universal dari kekalan energi dan mengidentifikasi perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Yang nomor 2, proses dalam termodinamika proses yang dapat dibalik. Arahnya dapat dikembalikan ke posisi semula dengan menginduksi perubahan yang sangat kecil pada perubahan sifat sistem melalui lingkungannya. Sepanjang seluruh proses yang dapat dibalikan, sistem berada dalam kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya. Pernyataan tersebut untuk proses A, proses reversibel, B, proses internal, C, proses irreversibel, D, proses eksternal, E, proses irreversibel dan reversibel. Jawabannya adalah A, karena proses reversibel adalah proses termodinamik yang dapat berlangsung bolak-balik sebuah sistem yang mengalami idealisasi. Proses reversibel selalu mendekati pertimbangan termodinamika secara sistem itu sendiri dan lingkungan. Proses yang dapat dibalik arahnya dinamakan proses reversibel. Nomor 3, gabungan entropi adalah A, kompresi gas yang sangat kecil dalam silinder di mana terdapat gesekan antara piston dan silinder adalah proses kuastatik tetapi bukan reversibel. B, istilah prinsip Tesla digunakan untuk menggambarkan antara lain proses reversibel tertentu. C, penelitian Tesla dalam arus bolak-balik di mana besaran dan arus bervariasi secara siklikal. D, sistem telah digerakkan dari keadaan setimbangnya dengan jumlah yang sangat kecil. Panas telah hilang secara permanen karena gesekan. E, suatu proses yang dapat dibalik mengubah keadaan suhu sistem sedemikian rupa hingga perubahan bersih dalam gabungan. Jawabannya adalah E, entropi adalah sifat dari sistem termodinamika. Istilah entropi dikenal oleh Rudolf Clausius yang menamainya dari kata Yunani atau transformasi. Dia mengambil transfer energi sebagai panas dan bekerja di antara benda-benda dengan mempertimbangkan suhu. Tubuh radiasi juga ditutup oleh jenis penalaran yang sama. Logis Boltzmann menjelaskan entropi sebagai ukuran dari sejumlah kemungkinan konfigurasi mikroskop dari masing-masing atom dan molekul sistem atau kondisi mikro yang sesuai dengan keadaan mikroskop atau microstate dari sistem. Boltzmann kemudian menunjukkan bahwa kalau molekul sistem dengan entropi termodinamika faktor K sejak itu dikenal sebagai konstanta Boltzmann. Maka di sini suatu entropi adalah suatu proses dapat dibalik mengubah keadaan suatu sistem sedemikian rupa hingga perubahan bersih dalam gabungan. Nomor 4, prinsip Tesla digunakan untuk menggambarkan antara lain proses reversibel tertentu yang ditemukan oleh option A, Jeffrey Gomez, B, Nikola Tesla, C, Angelo Daniel, D, Mikhail, E, Rufino Cek. Jawabannya adalah B, karena istilah prinsip Tesla digunakan untuk menggambarkan antara lain proses reversibel tertentu yang ditemukan oleh Nikola Tesla. Namun frasa ini tidak lagi digunakan secara konvensional. Ini dikembangkan selama penelitian Tesla dalam arus bolak-balik di mana besaran dan arah arus bervariasi secara siklikal. Nomor 5, selama demonstrasi turbin Tesla, cakram berputar dan mesin diikat ke poros dioperasikan oleh mesin. Jika operasi turbin terbalik, cakram bertindak sebagai A, pompa, B, cakram, C, pendingin, D, kondensasi, E, tabungan. Maka jawabannya adalah A. Proses reversibel dalam rekayasa adalah proses atau operasi sistem atau perangkat sedemikian rupa sehingga pembalikan net dalam operasi akan mencapai kebalikan dari fungsi aslinya. Prinsipnya adalah bahwa beberapa sistem dapat dibalik dan dioperasi dengan cara yang saling melengkapi selama demonstrasi turbin Tesla. Cakram berputar dan mesin diikat ke poros dioperasikan oleh mesin. Jika operasi turbin terbalik, maka cakram akan bertindak sebagai pompa. Nomor 6, apabila selama analisis terjadi aliran massa dan energi masuk ke dalam melewati batas-batas sistem, terjadi perpindahan panas dan energi antara sistem dan lingkungan. Dinyatakan
Yang di sini A sistem tertutup, B sistem bekerja, C sistem terbuka atau volume atur, D injeksi, E sistem. Maka jawaban yang benar adalah C. Sistem terbuka adalah suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Contoh dari sistem terbuka itu, misalkan kita melakukan pembakaran dari suatu baskom di halaman rumah, maka proses pembakaran tersebut dimungkinkan akan terjadi perpindahan dari materi hasil reaksi pembakaran, seperti gas serta materi di lingkungan sekitar yang ikut masuk ke dalam baskom selain pertukaran energi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Nomor 7, volume spesifik didefinisikan sebagai A. Kebalikan densitas, B. Kebalikan proses, C. Kebalikan transfer, D. Kebalikan kondensasi, dan E. Kebalikan transformer. Jawabannya adalah A, karena dalam termodinamika volume spesifik dari suatu zat merupakan rasio volume zat terhadap masanya. Volume spesifik adalah kebalikan dari kerapatan dan juga merupakan sifat intrinsik dari suatu materi. Volume spesifik didefinisikan sebagai jumlah materi kubik yang ditempati oleh suatu kilogram zat tertentu. Unit standar volume spesifik adalah meter kubik per kilogram. Nomor 8, energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu objek tertentu adalah A. Panas, B. Kalor, C. Massa, D. Tahanan, E. Kondensasi. Jawaban yang benar adalah A. Panas bahan atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Situasi SI atau sistem internasional untuk panas adalah Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom molekul penyusunnya. Energi dalam ini berbanding lurus terhadap suhu benda ketika dua benda dengan suhu berbeda. Berjumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Kesalahan umum untuk menyamakan panas dan energi internal, perbedaannya adalah panas dihubungkan dengan pertukaran energi internal dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Mengerti perbedaan ini dibutuhkan untuk mengerti hukum pertama termodinamika, atau radiasi inframerah sering dihubungkan dengan panas karena objek dalam suhu ruangan di atasnya akan memancarkan radiasi kebanyakan terpusat pada tentang inframerah tengah. Nomor 9, transformasi dari suatu keadaan ke keadaan lainnya yang berbeda pada dua saat yang berbeda pula adalah A. Proses, B. Transformasi, C. Reparasi, D. Intensitas, E. Skalar. Jawaban yang benar adalah A, karena proses perubahan secara berunsur-unsur sehingga sampai pada tahap ultimate. Perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses mengarahkan secara berulang-ulang atau melipat gandakan. Nomor 10, spesifik didefinisikan sebagai A. Kebalikan densitas, B. Kebalikan proses, C. Kebalikan transfer, dan D. Kebalikan kondensasi, E. Kebalikan transformator. Jawaban yang benar adalah karena kebalikan densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi misalnya akan memiliki volume yang rendah daripada benda bermassa yang memiliki massa jenis lebih rendah. Di soal nomor 11, suatu gas dalam tabung mengalami pemampatan secara adiabatik, maka pada proses ini akan terjadi A. W sama dengan 0 dan delta T lebih dari 0, B. W kurang dari delta T lebih dari 0, C. W lebih dari 0 dan delta T lebih dari 0, D. W kurang dari 0 dan delta T kurang dari 0, E. W lebih dari 0 dan delta T kurang dari 0. Jawaban benar di sini adalah D, karena pembakaran proses adiabatik adalah sebuah proses sehingga di mana pemuaian ditandai adanya kalor yang masuk atau keluar sistem 0 sehingga berlaku delta U sama dengan min W, yang berarti W kurang dari 0. Jika gas memuai secara adiabatik, maka gas melakukan kerja dan mengakibatkan penurunan energi dalam sistem. Energi dalam sistem berkurang dari sebesar delta U sehingga suhu gas juga turun, yang berarti delta U kurang dari 0. Nomor 12, sistem mengalami proses isokorik, maka A. Suhu tetap, B. Tekanan sistem tetap, C. Energi dalam tetap,
D. Jawaban A dan E benar. E. Usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem sama dengan 0. Jawaban yang benar adalah D. Karena jika gas dalam volume konstan adalah delta U, maka gas tidak mengalami usaha W sama dengan 0. Dan kalori yang diberikan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Simbol yang mewakili gas pada volume konstan yaitu QV, sehingga dinyatakan QV sama dengan delta U. Proses ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Dengan demikian, ciri-ciri proses isokorik secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut. Delta V tetap atau suhu tetap, P per T itu konstan, W sama dengan 0, QV sama dengan delta U. Oke, baik, kita masuk pada nomor 13. Sejumlah N mol gas ideal monoamatik mula-mula memiliki tekanan P dan volume V1. Kemudian volume gas dinaikkan menjadi V2 sama dengan 2V1 pada tekanan tetap. Maka suhunya menjadi 2T1. Energi dalam sistem menjadi 2 kali semula. Usaha bernilai P V2 per V1, T1 V1 sama dengan T2 per V2. Maka pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4, E 4. Maka jawaban yang benar adalah A, karena proses terjadi pada tekanan tetap, artinya proses isobarik. Pada proses isobarik berlaku V1 T1 sama dengan V2 T2, maka W sama dengan P per delta V. Dalam suatu gas ideal, energi dalam adalah A. Fungsi dari volume saja, B. Fungsi dari tekanan saja, C. Fungsi dari suhu aja, D. Fungsi dari lintasan saja, E. Dapat dinyatakan sebagai fungsi tekanan atau volume dan suhu. Maka jawaban yang benar dari nomor 14 adalah C, karena energi dalam hanya dipengaruhi oleh suhu. Nomor 15, sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup, kemudian dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali semula. Energi kinetik rata-rata molekul semula naik menjadi A. Setengah dari keadaan awal, B. Sama dengan keadaan awal, C. 2 kali dari keadaan awal, D. 4 kali dari keadaan awal, E. 8 kali dari keadaan awal. Maka jawaban yang benar dari nomor 15 adalah D. Karena isokorik artinya volume tetap, berarti energi kinetik sebanding dengan suhu. Jadi suhu naik 4 kali, maka energi kinetik juga naik 4 kali. Nomor 16, 1 mol gas mengalami proses isotermal pada suhu T sehingga volumenya menjadi 2 kali. Jika R adalah konstanta gas molar, maka usaha yang dikerjakan oleh gas selama proses tersebut adalah A. RTV, B. RTINV, C. 2RT, D. RTIN2, E. RTIN2V. Maka jawaban yang benar dari nomor 16 adalah D, karena pada proses isotermal suhunya tetap, usaha pada proses isotermal. Maka di sini kita ketahui bahwa V2 sama dengan 2V per 1, maka WRTIN adalah V2 per V1, W sama dengan RTIN 2V2 per V1, maka W sama dengan RTIN 2. Nomor 17, sebuah mesin uap yang mempunyai efisiensi 75% dari efisiensi idealnya bekerja di 2 reservoir panas yang temperaturnya T1 dan T2 sama dengan 2470 derajat Celcius, maka daya mesin uap tersebut 1500 W. Jika besar kalorinya diserap oleh reservoir panas adalah 4000 Joule, maka temperatur T1 adalah A. 2270 derajat Celcius, B. 1770 derajat Celcius, C. 7770 derajat Celcius, D. 7270 derajat Celcius, E. 7670 derajat Celcius. Maka jawaban yang benar dari nomor 17 adalah E, karena kita ketahui bahwa N adalah 75% efisiensi ideal, T2 2470 derajat Celcius, maka kita sama dengan 520 K. Maka kita ketahui P 1500 W, Q1 4000 Joule. Maka yang ditanyakan adalah T1. Disebut bahwa mesin uap adalah 1500 W atau dapat ditulis dengan 1500 Joule per S. Dengan sedemikian dapat disimpulkan bahwa dalam 1 sekon usaha yang dilakukan sebesar 1500 Joule. Maka kita tentukan mesin uap, bahkan efisiensinya di sini W per Q1 kali 100% sama dengan 1500 per 4000 kali 100%. Maka hasilnya
3/8 kali 100% sama dengan 37,5%. Oleh karena efisiensi mesin 2/75% dari efisiensi idealnya, maka N efisiensi 75% efisiensi ideal. Maka di sini kita ketahui 37,5/100 sama dengan 75/100. Maka di sini 1 kurang T2 per T1, 1 sama dengan 2, 1 kurang 520 T1, maka 1 kurang 1 per 2, 520 T1 sama dengan 1/2, maka kita ketahui T1 1040K. Maka T1 sama dengan 1040 kurang 273 sama dengan 767 derajat Celcius. Nomor 18, 2000/693 gas helium pada suhu tetap 270 derajat mengalami perubahan volume dari 2,5 liter menjadi 5 liter. Jika air adalah 8,14 J per mol, K dan Ln sama dengan 0,693. Tentukan usaha yang dilakukan gas helium. Maka di sini A 4988,4 Joule, B 4987,4 Joule, C 4999,8 Joule, D 4978,4 Joule, E 4989,4 Joule. Maka jawaban yang benar adalah, karena kita ketahui rumusnya di sini N sama dengan 2000/693 mol, V2 5 liter, V1 2,5 liter, T 270 derajat Celcius, maka sama dengan 300K. Maka usaha yang dilakukan gas adalah W sama dengan nRT V2 per V1. Maka W 2000/693 mol, 8,314 J per mol, K 300K, dan 5 liter per 2,5 liter. Maka W sama dengan 200/693, 8,314, 300, dan 0,93. Maka semuanya sama dengan 4988,4 Joule. Nomor 19, tekanan gas dalam ruang tertutup sebanding dengan rata partikel gas sebanding dengan energi kinetik. Rata-rata partikel gas ideal tidak bergantung pada banyak partikel gas, berbanding terbalik dengan volume gas. Maka pernyataan yang benar adalah A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4, E 1, 2, 3, dan 4. Maka jawaban di sini yang benar dari nomor 19 adalah C, karena di pembahasan kita mengetahui P per V sama dengan NKT, maka P sama dengan 3N per 2V atau 3/2 KT. Maka P sama dengan 3N per 2V EK. Nomor 20, dalam suatu gas ideal energi dalam adalah A fungsi dari volume saja, B fungsi dari tekanan saja, C fungsi dari suhu saja, D fungsi dari lintasan saja, E dapat dinyatakan sebagai fungsi tekanan, volume, dan suhu. Maka jawaban yang benar dari nomor 20 adalah C, karena kita ketahui energi dalam hanya dipengaruhi oleh suhu. Oke, baik, kita masuk pada soal uraian. Yang nomor pertama itu, sebuah reservoir pada suhu 500K menerima 5 kali 10 pangkat 6 kJ. Maka panas dari suatu sumber panas yang suhunya 600K, maka kita harus tentukan perubahan entropi sistem sekeliling dan keseluruhannya. Maka penyelesaiannya kita ketahui trace sama dengan 500K, T sumber panas sama dengan 600K. Di sini Kiref itu adalah panas reversibel yang dipindahkan. Maka Kiref sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 kJ atau panas yang diterima reservoir. Kiref sama dengan min 5 kali 10 pangkat 6 kJ atau panas yang dikeluarkan oleh sumber panas. Di sini ditanya adalah delta S sistem, delta S sekitar, dan delta S keseluruhan. Maka penyelesaiannya kita menyelesaikan duluan delta S sistem sama dengan Kiref per T sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 kJ per 500K, maka sama dengan 10.000 kJ per K. Maka berikutnya kita selesaikan delta S sekitar, Kiref per T sama dengan min 5 kali 10 pangkat 6 kJ per 600K sama dengan 8.333 kJ per K. Maka kita hitung delta S keseluruhan itu sama dengan delta S ditambah delta S sekitar dan delta S sistem. Maka
seluruhnya 10.000 kurang 8.333 kJ sama dengan 1.667 kJ. Untuk proses P dan T tetap, maka panas yang dilepaskan ke lingkungan sama dengan Q lingkungan, karena itu delta S lingkungan sama dengan delta H lingkungan per T. Dengan kata lain, perubahan entropi merupakan kriteria respontan reaksi. Sebagai contoh, apabila serbuk tembaga ditambahkan pada larutan perak nitrat, akan terjadi reaksi CuS tambah 2Ag Aki sama dengan C pangkat 2 plus tambah 2Ag per S. Maka perubahan entropi di sini sistem adalah delta S sama dengan S produk kurang S reaksi. Maka delta S di sini SCU 2 plus tambah 2S Ag tambah SCU min 2S Ag. Maka sama dengannya min 99,6 tambah 2 dalam kurung 42,6 kurang 33,2 kurang 2 dalam kurung 72,2 sama dengan min 193 Joule K. Maka perubahan entropi lingkungan dapat dihitung dari delta S 1 kurang delta H per T. Delta H dapat dihitung dari delta H-nya kita dihitung dari delta HV Cu pangkat 2 plus kurang 2 delta HF Ag plus sama dengan min 146,4 kJ. Maka delta S1 sama dengan 146.400 per 298 sama dengan 491,3 JK. Jadi delta SA sama dengan delta S tambah delta S1, maka di sini jumlahnya min 193 tambah 491,3 sama dengan 293,3. Maka delta S keseluruhan jumlahnya itu lebih dari 0, maka reaksi spontan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. 1 kmol gas karbon monoksida atau anggap gas ideal dengan kapasitas panas pada tekanan konstan Cp sama dengan 29 kJ per mol. Maka pada tekanan 2,758 MPa dan suhu 700 K, maka keadaan pertamanya itu diekspansi secara isotermal sehingga tekanannya menjadi 0,552 MPa. Maka keadaan kedua itu. Selanjutnya didinginkan pada volume tetap sampai suhu 437,5 K. Itu keadaan ketiganya. Lalu didinginkan pada tekanan tetap sampai suhu 350 K. Maka keadaan keempat, keadaan ditekan secara adiabatik sampai tekanan 2,758 MPa. Keadaan 5 dan dipanaskan pada tekanan tetap suhu 700 K, hitung delta S untuk setiap langkah proses di atas. Maka penyelesaian di sini, yang pertama kita selesaikan dulu proses isotermal, itu A, kemudian B proses isometrik, C proses isobarik, terus D proses adiabatik, dan E proses isobarik. Maka di sini kita harus melakukan perubahan entropi untuk keseluruhan proses delta S total. Delta S total itu artinya semua jumlah dari perkalian dari keadaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini delta S totalnya itu 13,375 kurang 9,870 kurang 6,538 tambah 0 tambah 2,902. Maka jumlahnya di sini tuh min 0,131 kJK. Maka bisa dibilang lebih dari 0 karena S adalah fungsi keadaan, maka ASR harus sama dengan 0. Dari hasil perhitungan diperoleh AS total tidak 0. Hal ini disebabkan oleh kesalahan pada temperatur dan kapasitas panas. Contohnya itu helium dan nitrogen pada 300 K dengan perbandingan 1/2 dicampur beberapa entropi pencampuran. Maka penyelesaiannya itu YA sama dengan 1/3 sama dengan 0,33 dan YB itu 2/3 sama dengan 0,667. Maka delta S yaitu min Y per AR in IA kurang YB R in YB. Maka di sini 0,33 dalam kurung 8,314 in
0,33 kurang 0,67 per 8,314 in 0,667. Maka jumlahnya itu 3,004 tambah 2,246 sama dengan 290 kJ per mol. Tapi jika gas ini disebabkan oleh ekspansi bebas dari 0,1 kPa menjadi 0,5 kPa, berarti kita harus menghitung berapa perubahan entropi keseluruhan. Maka di sini kita harus jumlahkan delta S keseluruhan sama dengan delta S sistem tambah delta S sekitar. Apabila dalam suatu ekspansi bebas untuk gas ideal delta T sama dengan 0, dan apabila suatu ekspansi bebas termasuk sistem terisolasi, delta S sekitar sama dengan 0, sehingga delta S keseluruhan sama dengan delta S sistem sama dengan R in P1 per P2. Maka di sini kita harus kalikan 8,314 in 0,5 per 0,1, maka sama dengan 13,338 kJ per mol. Ya, lanjut nomor 3. Tentukan perubahan entropi reaksi metanol dengan oksigen membentuk formaldehid dan air dalam fase uap pada suhu 25 derajat Celcius. Maka di sini kita menyelesaikan menggunakan rumus kimia CH3O tambah 1/2 O2 per CH2 tambah H2O. Maka delta S RXN sama dengan S CH2O tambah SH2O tambah SCH3OH kurang SH2O, maka 218,8 tambah 188,85 kurang 273,8 dikurangi lagi 1/2 205,2, maka jumlahnya 67,25 kJ per K. Kita lanjut nomor 4, yaitu sebuah kompresor diumpangkan udara kering dengan laju alir volume 0,25 meter kubik per S pada tekanan total 0,1 MPa dan suhunya 30 derajat Celcius yang mengalir melalui pipa diameter dalamnya 0,154 meter. Panas udara yang hilang dalam kompresor 2,767 Joule per H. Maka udara yang keluar dari kompresor pada suhu 43 derajat Celcius dan tekanan total itu 0,55 MPa melalui pipa berdiameter 0,028 meter. Anggap udara gas ideal dengan kapasitas panas 29,3 kJ per mol K. Maka di sini kita harus tentukan daya kompresor. Maka penyelesaian pertama itu basis 1 kg udara gunakan persamaan. Maka di sini rumusnya adalah Q kurang WS sama dengan G, J2 per J1 sama dengan tambah U pangkat 2/2 kurang U1 per pangkat 2 per 2. Maka di sini NCPT sama dengan T2 kurangi T1. Kita langsung lanjut ke nomor 5. Sebuah pompa digunakan untuk memompa suatu larutan dengan spesifik graviti 1,21 dari sebuah tangki pencampur ke tangki penyimpanan melalui pipa yang berdiameter dalam 0,078 meter. Maka tinggi permukaan cairan dalam tangki penyimpanan 18 meter di atas tangki bercampur dari kedua tangki. Maka dalam keadaan terbuka, pengaruh friksi dan pipa menyebabkan tekanan larutan turun 4 meter. Maka kita harus tentukan daya yang dibutuhkan pompa dan kenaikan tekanannya. Maka penyelesaian pertama itu kita harus menggunakan persamaan EM sama dengan U1, P1 dan A1. Dan di sini sehingga min W2 sama dengan PB kurang PA, maka V sehingga. Maka di sini kita gunakan rumusnya itu min W3 per V sama dengan W3 P per M. Maka di sini delta P 1372, maka 1,2 kali 10 pangkat 3 per 6,36, maka jumlahnya 0,261 MPa. Oke, sekian dari saya. Hanya ini soal termodinamika. Sekian dan terima kasih.